juga betul. Itu sering sakit leher. Saya sering tuh kalau pagi-pagi udah ketemu tuh. Kenapa Pak? Ini Ustaz, sakit leher. Kenapa bisa sakit Pak lehernya? Salah tidur. Memang umur Bapak berapa? 60 tahun. Aneh juga, orang sudah punya pengalaman tidur 60 tahun kok bisa salah? Berarti anak-anak kecil ini bisa patah leher nih. Yang 60 tahun pengalamannya tidur bisa salah? Bukan salah, tapi berarti gerakan dia tidak benar. Nah, ketika kita sholat, ternyata yang paling menderita itu adalah orang kurus. Kenapa? Tangannya turun. Butuh energi yang sangat besar. Apalagi kalau imamnya sekualitas Syekh Ali Jabir, yang bacaannya satu ayat, satu halaman itu untuk satu rakaat. Turun dia. Kalau orang gemuk enak, Allahu Akbar, nyantur karena ada penahan. Kayaknya 2 jam sholat juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang terus repot. Masih banyak lagi gerakan-gerakan sholat yang membantu kekuatan kita dan kesehatan kita. Makanya kenapa sholat ini menjadi amalan yang paling utama. Saya juga punya aktivitas. Oh, duduk di warung kopi tidak dosa. Tidak ada hadis yang mengatakan dosa duduk di warung kopi. Minum kopi juga nggak salah. Kenapa? Tidak haram. Yang salah adalah ketika kita duduk di sebuah tempat, kita lalai di situ, ketika azan berkumandang kita tidak mengerjakannya. Karena hari ini bukan Allah yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Kita satu dunia nggak sholat, Allah nggak akan miskin. Allah tidak akan lemah. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Digantikan kita dengan makhluk yang lain, yang lebih taat, yang lebih sholat. Itu bagi Allah mudah. Oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan melakukan aktivitas apapun di dunia ini selagi kita punya kesempatan. Tapi jangan pernah lupakan Allah si pemilik dunia. Saya kadang-kadang heran ada orang yang cari sehat dengan jalan-jalan di stadion. Jam 3 dia jalan, jam 4 masih jalan, jam 5 masih jalan, jam 6 duduk sebentar, jam 7 baru pulang. Sholat asar enggak. Kenapa dia cari sholat dia lupakan Allah? Ada yang di belang padang lari-lari, yang gemuk lari, saya tanya ngapain? Kalau saya mau kecilin sedikit. Saya tengok yang kurus juga lari, apanya lagi yang dikecilin? Saya bingung juga. Kalau yang gemuk-gemuk lari, itu berarti ada yang dikecilin. Ini yang kurus juga ikut lari. Saya bingung apanya lagi yang dikecilin. Kalau pahanya terlalu kecil juga, kan? Saya kadang-kadang adik-adik saya di tempat fitness itu saya bilang, udah sembahyang? Belum Ustaz, sembahyang hampir habis, sedikit lagi. Kalau sehat tapi nggak sembahyang percuma. Sembahyang? Iya Ustaz. Kata yang punya, Ustaz, untung Ustaz yang ngomong. Kenapa? Kalau orang lain yang ngomong ditinjunya sama dia. Besar gitu badannya disuruh sama orang lain, habis. Saya bilang kapan lagi kita ada bisa ngomong kalau nggak dari sini? Kalau keberadaan saya tidak bermanfaat bagi mereka, ngapain saya ada di sini? Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana caranya keberadaan kita? Mau di warung kopi, mau di kantor, mau di tempat olahraga, mau di masjid, mau di pasar, tapi kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sini. Satu orang berdoa mungkin tidak dikabulkan, 2 orang, 3 orang, 10 orang, satu pasti ada yang dikabulkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, keberadaan kami kemari bukan untuk menghalangi orang minum kopi, bukan menghalangi orang kepingin merasakan nikmatnya mie Aceh ataupun siomay. Tidak. Bukan berarti tidak boleh minum kopi susu. Tidak. Kami hanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Silahkan minum kopi, silahkan makan apa yang ada, tapi jangan lupa semua makanan yang masuk ini harus bisa disaring, karena 75% penyakit adanya di perut. Ingat, 75% penyakit adanya di perut. Artinya apa yang kita makan, apa yang kita minum itu membuat kita bisa merasakan bersalah dengan perut kita. Nah silahkan. Yang bisa menentukannya adalah kita. Tubuh kita juga butuh istirahat. Istirahatkan sebentar tubuh kita. Nah supaya sehat, sekali lagi tadi, ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Minum 2 gelas air putih sebelum tidur, minum 1 gelas setelah bangun, minum 1 gelas waktu mau mandi, minum 1 gelas sebelum makan. Insya Allah, Allah akan hilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita, sehingga berbagai macam makanan yang masuk, minuman yang masuk, snack-snack yang masuk, itu racun-racunnya akan bisa dinetralkan oleh air putih yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Minum kopi silakan, tapi jangan lupa minum air putih. Makan malam sel A pakai kangkung, sel B pakai kari kambing lagi. Makan siangnya orang makan malam pakai sel A pakai kangkung lagi, sel B pakai sayur buah kari kambing lagi. Apa yang terjadi? Yang emosi, yang naik tensi bukan sel B yang pakai kari kambing, tapi sel A yang pakai kangkung. Piring dibanting, gelas ditendang, pintu dihajari semua. Semua digoyang-goyang. Mereka marah-marah gara-gara makan
pakai kuah kangkung. Jadi kangkung lebih berbahaya daripada kari kambing. Jadi bukan kari kambing yang menyebabkan orang hipertensi, tapi sayur kangkung. Itu penelitian di penjara. Wajar dia marah karena dari pagi sampai malam makannya kangkung, bukan karena penyebab sayur kangkungnya. Nah, oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sambil duduk kita ini ada manfaat yang kita dapatkan dengan kita mendengarkan. Enggak kita dengar pun sudah terlanjur mendengar apa boleh buat. Tapi yang lebih bagus lagi, yang dengar mudah-mudahan kalaupun masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri masih lumayan. Ibarat kita hidupkan selang dari keran air, begitu airnya jalan kita matikan, maka ketika air berhenti, ternyata di selang itu masih ada tetesan-tetesan air yang tertinggal. Jadi ketika saya ngomong, ternyata masuk kuping kanan keluar kuping kiri, insya Allah masih ada tetesan-tetesan yang tersisa dalam otak kita. Yang saya takut begitu masuk balik lagi, nah itu yang nggak tahu. Berarti tidak ada manfaat apapun yang kita dunia, dan insya Allah Allah akan selamatkan kita dari dunia dan selamat juga kita di akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita terima kasih. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirat yang sudah berada di Aan Kupi yang tercinta, para pemuda-pemuda yang sudah berada di luar. Kami dari Dinas Syariah Islam Tindai Kota mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada para warung kopi ya yang sudah memberikan kesempatan waktu dan tempat hingga pada akhirnya di sore hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bertemu di sini, dan sudah beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi. Moga-moga minimal adalah tetesan-tetesan ilmu itu dilengket di kepala kita sehingga kita dapat meniru dan mengamalkan apa yang sudah disampaikan tersebut.